Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian yang kedua. Kemarin sudah dijelaskan kita ini disuruh untuk banyak-banyak istighfar kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan Allah Ta'ala selalu menerima taubat kita jika taubat kita betul-betul serius mengakui kesalahan, dosa, dan lain sebagainya. Cuman banyak ayat-ayat yang seringkali dibuat alat senjata oleh setan agar supaya kita ini sering melakukan dosa dengan alasan Allah Maha Pemaaf. Itu adalah jebakan setan agar supaya kita ini selalu melakukan dosa, dibayang-bayangi untuk membayangkan Allah Maha Pemaaf. Jangan khawatir melakukan dosa sebanyak-banyaknya, minta maaf lagi, melakukan dosa lagi, minta maaf lagi. Ini adalah jebakan setan yang mengajak kepada kita untuk sering melakukan dosa, kemudian menganggap Allah Maha Pemaaf. Dalam syarahnya dijelaskan, jika orang yang minta maaf, istighfar, melakukan dosa lagi, istighfar lagi, melakukan dosa lagi, itu namanya main-main. Main-main minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak serius. Dalam ayat yang dijelaskan kemarin, kalau sudah minta maaf, kata Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau sudah minta maaf dan dimaafkan oleh Allah, bertobat dan diterima taubatnya oleh Allah, jangan kembali kepada dosa-dosa yang sudah dilakukan. Hadis yang pertama, wa anil agharril muzanni radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la yughanu ala qalbi. Kata Nabi, saya tertutup hati saya. Ketika hati saya tertutup, maksudnya hati saya ini tertutup adalah ketika Nabi Muhammad sudah memuncak takutnya atau takwanya kepada Allah, akhirnya semua tertutup. Jadi tidak ada urusan dunia yang masuk dalam hati, tidak ada urusan apapun selain Allah dalam hati, kecuali ingat dan takut, bertakwa kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marratin, rawahu Muslim. Jadi setiap hari Nabi Muhammad ini pernah tertutup hatinya, saking takutnya kepada Allah, hal yang lain tidak ada dalam hatinya, entah itu keluarganya atau dunia dan yang lain. Nah, ketika itu Rasulullah langsung istighfar setiap hari sebanyak 100 kali. Jadi Nabi Muhammad itu setiap hari istighfarnya 100 kali. Padahal Nabi Muhammad tidak punya dosa. Setiap hari 100 kali istighfar. Kalau kita, wallahu alam, terserah ya. Kita mau mengambil 100 monggo, mau lebih monggo. Tapi minimal istighfar satu hari, satu malam itu 100. Niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang istighfarnya dari hadis Nabi Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marratan, rawahul Bukhari. Kata Nabi, demi Allah saya ini setiap hari istighfar dan bertobat lebih dari 70 kali. Loh, gimana ini Nabi Muhammad? Kok ibadah dipamer-pamer? Nah, ibadah kok disampaikan begini, gimana ini? Apa riya? Begini ya, orang menyampaikan ibadah, terutamanya Nabi Muhammad, itu bukan riya, mengajarkan. Jadi kalau umpama ada ustadz ini menampakkan ibadahnya, istighfarnya, tapi tujuannya adalah mengajari, seperti mengajari anaknya duha di depan anaknya dan di depan keluarganya, atau ngaji di masjid, istighfar di masjid. Tujuannya apa? Ya tujuannya yang pertama lillahi ta'ala, nomor 2 mengajari jamaahnya atau mengajari murid-muridnya atau mengajari santri-santrinya. Oh, ada yang gak lihat sama sekali ibadahnya, ibadah sunnahnya gak ditampakkan, ya monggo, gak apa-apa, yang penting niatnya. Kemudian menampakkan ibadahnya, tapi dia dalam hatinya, saya tidak menampakkan ibadah saya biar saya dikatakan orang ikhlas. Ini juga tidak benar, ini tidak benar. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah yang penting niatnya, sama dengan naruh amal, sumbangan dan lain sebagainya. Nabi Muhammad sering sekali menampakkan sedekahnya kepada orang lain. Tujuannya bukan riya, tapi lillahi ta'ala, sambil mengajari umatnya. Jadi sama ya, mamanya ada kiai menampakkan sedekahnya, jangan moro-moro wah kiai itu riya, jangan ya, jangan. Kita tidak tahu, mungkin kiai itu juga ingin mengajarkan kepada masyarakat agar supaya bersedekah. Nah, di sini Nabi Muhammad bicara sendiri, saya istighfar setiap hari 100 kali. Begitu. Tapi kalau kita hati-hati, jangan kemudian mengatakan saya kalau duha 12 kali. Yang ngomong begini jangan sering-sering ya, jangan sering-sering. Bisa nanti terjebak oleh penyakit riya. Oh, saya ikhlas. Ingat ya, ikhlas itu bukan di lisan. Ikhlas itu di hati, bukan di lisan. Jadi kalau kita meniru Nabi Muhammad, minimal istighfar 100 kali dalam satu hari. Nabi saja istighfar 100 kali setiap hari, yang tidak punya dosa, maka umatnya juga minimal 100 kali. Lebih bagaimana? Ya lebih baik, karena dosanya lebih banyak. Hadis yang ketiga, wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaba Allah ta'ala bikum wa la jaa'a biqaumin yudhnibuna fa yastaghfirullah ta'ala fa yaghfir lahum, rawahu Muslim. Kata Nabi, bersumpah demi zat yang memegang saya, artinya demi zat yang menguasai saya, apabila kalian ini semua melakukan dosa, maka Allah juga bisa memaafkan jika kalian minta maaf. Jadi yang penting itu istighfar, dan jangan sok ya. Kita ini kadang kalau ibadahnya baru cakang ya, atau belum lama, insaf lah, biasanya sok-sok ya, sok-sokan, sok banyak istighfar, sok banyak ibadah, sok ini itu dan lain sebagainya. Itu godaan setan juga. Jadi merasa lebih suci daripada orang lain, lebih banyak istighfarnya daripada orang lain. Kadang juga menilai orang lain. Ketika orang lain pas umpamanya ini, pas lagi jamaah ke masjid, kemudian kadang hati kita ini mengatakan, wah ini sudah dada, kurang cakang, kurang istiqomah.
Jangan gitu ya, ini setan juga ini. Setan ngerecoki hati. Ketika orang lain sudah anggaplah tidak datang, tidak istiqomah dan atau jamaah di masjid, kemudian hati kita ngomong, orang ini tidak istiqomah, lebih istiqomah saya. Hati kita itu kadang ngomong begitu, itu setan yang ngerecoki. Orang lain itu kadang tidak ibadah, tidak jamaah, ada azan di masjid, mungkin ada uzur, mungkin sakit, mungkin kebelet mau ke WC dan lain sebagainya. Hati-hati. Yang penting tidak usah ngerecoki ibadahnya orang lain, uruslah ibadahnya sendiri. Yang keempat, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kunna na'uddu li Rasulillah fil majlisil wahidi mi'ata marrat. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Jadi Ibnu Umar, putranya Sayyidina Umar ini pernah menghitung bacaannya Nabi Muhammad 100 kali dalam sebuah majlis. Jadi kalau duduk Nabi Muhammad ini pernah membaca 100 kali begini, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, 100 kali. Jadi Nabi Muhammad membaca itu, oleh Ibnu Umar ini dihitung. Jadi biasa sahabat itu biasa ya nguping apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu biasa. Setelah nguping biasanya ditiru. Begitu, nguping apa kira-kira yang dibaca Nabi Muhammad, baca ini, ditiru karena ingin selalu meniru lampahnya atau sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau Nabi Muhammad pasti yang dibaca itu baik-baik. Kalau kita nguping macam-macam ngupingnya, ada nguping sanglasan, ada nguping bicara orang lain dan lain sebagainya. Hadis yang kelima, ini bisa diperhatikan ya, perhatikan baik-baik. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang selalu membaca istighfar, maka Allah akan selalu memberikan jalan keluar. Jadi istighfar itu membuat jalan keluar yang sulit. Jadi kalau kita ini mempunyai banyak masalah, banyak-banyak istighfar. Ini Rasulullah. Wa min kulli hammin, juga kalau banyak istighfar, Allah Ta'ala akan mengeluarkan atau memberikan jalan keluar dari kesusahan. Wa kulli hammin faraja. Jadi ada solusi, faraja itu kenapa kok disebut faraja? Faraja itu kan artinya farji. Kenapa kok farji? Barang siapa yang selalu beristighfar, Allah akan memberikan jalan keluar. Wa kulli hammin faraja, setiap kesusahan ada faraja, ada farji. Kenapa? Farji itu maknanya banyak ya. Ya, yang banyak itu artinya lubang ya. Kalau di orang ya lubang itu, tapi kalau dalam sebuah masalah maksudnya itu dalam ada jalan keluarnya, tak buntoh gitu loh, tak sempet. Farji itu kan tak sempet. Jadi setiap ada masalah faraja. Jadi setiap ada masalah faraja. Jadi berjalan keluar, tak sempet gitu loh. Jadi farji itu ada yang mengartikan ya farji orang perempuan, ada yang mengatakan ya tergantung perkataan sebelumnya, ada yang mengatakan jalan keluar. Ya, jalan keluar macam-macam lah, jalan keluarnya anak ya, jalan keluarnya masalah, namanya itu farji. Warzaqahu min haitsu la yahtasib, rawahu Abu Dawud. Dan Allah akan memberikan rezeki yang tanpa disangka-sangka.
Jadi banyak istighfar itu kata Rasulullah membuat jalan keluar. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan dan memberikan jalan keluar dari setiap kesusahan. Dan juga Allah Ta'ala akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Makanya kalau Kiai Hasani Sidogiri itu menganjurkan santri-santrinya istighfar setiap sholat wajib itu 100 kali. Mewajibkan menganjurkan. Jadi santri Sidogiri dianjurkan untuk membaca istighfar 100 kali setiap selesai sholat. Ya maksudnya biar dosa-dosanya itu berkurang, cepat habis lah maksudnya. Dan juga dianjurkan membaca sholawat sallallahu alaihi Muhammad 100 kali setiap selesai sholat. Berat bagi yang tidak tidak merasa berdosa, berat memang ya. Tapi kalau merasa berdosa enggak berat, ringan. Kalau dilakukan sekali, 2 kali, insya Allah lama-lama enggak berat. Yang keenam, wa ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih perhatikan baik-baik, kalau ada wiritan-wiritan di setelah sholat itu ya ikuti. Kalau bisa ikuti imam dulu ya kalau membaca amalan itu. Ini hadisnya. Man qala astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, ini kan sering dibaca setelah sholat oleh imam. Makanya kalau ada imam wiridan ikuti ya. Apa manfaatnya? Ghufira dzunubuhu wa in kana qad farra minaz zahfi. Yang membaca astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ini di dosanya diampuni oleh Allah walaupun punya dosa pernah lari dari peperangan. Lari dari peperangan itu termasuk dosa besar. Insyaallah masuk dosa besar. Walaupun dosanya seperti itu, kalau baca ini astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, itu biasanya dibaca oleh imam setelah sholat. Ikuti. Itu bisa menghapus dosa walaupun dosa besar seperti lari dari peperangan. Nggak usah ikut baca amalan lain dulu ya. Ini amalan dari Nabi Muhammad itu yang paling bagus. Amalan dari ini itu kan di bawahnya jauh ya. Keutamaannya jauh lebih besar keutamaan amalan dari Nabi Muhammad. Coba ada yang begitu kan? Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Ada yang begini, astagfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wa ila akhirih. Ikuti saja biar dosa-dosa kita ini bisa terhapus. Jangan wiritan sendiri, doa sendiri. Ya, sama halnya dengan berjamaah, bandingannya sama sholat sendiri sama sholat berjamaah. Jadi ikuti saja. Berjamaah itu lebih utama, baik sholat ataupun wiridan. Saya kadang ya, assalamualaikum warahmatullahi, langsung pergi pulang ke rumahnya. Ini ya alasannya amalan ini dari itu. Lebih baik amalan dari Rasulullah. Kadang ada orang sholat dilewati ya, hilang pahalanya berjamaahnya hilang kalau sudah terobos melewati orang yang lagi sholat. Ada yang begitu itu jangan ya. Ikuti saja lah Nabi Muhammad, dah usah ini aneh-aneh. Assalamualaikum langsung rak-rak orang berjamaah ya hilang gencar berjamaah jauh-jauh datang ke masjid. Rak-rak orang berjamaah melewati orang sholat di depannya orang lagi sholat. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.